Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran PAIBP kelas 12 di semester genap ini. Bersama saya, Ibu Dewi Ariyanti, akan menyampaikan materi tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali meskipun di dalam uh, dunia maya, uh, dalam asinkronus. Kita tidak dapat menyampaikan materi secara keseluruhan di kelas. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ada ice breaking terlebih dahulu. Kalian harus menebak berapa binatang yang dilihat gitu ya di gambar ini. Ini ada beberapa dari berbagai binatang yang kita lihat. Nanti kalian sebutkan tidak kurang dari 10 ya. Mudah-mudahan bisa disimak, bisa ditangkap binatang apa yang muncul. Baiklah, apa tujuan pembelajaran kita di pertemuan atau di bab ini? Itu ini masuk kepada elemen Al-Quran, tapi tidak akan banyak membahas di forum ini untuk pembahasan tajwid, terjemah atau tafsir, tetapi kita akan langsung kepada konten atau makna tafsir dari Quran Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah 143 yang menjadikan dasar atau acuan untuk materi cinta tanah air dan untuk moderasi beragama. Diharapkan setelah ini kalian nanti akan bisa mengambil hikmah atau wujud cinta tanah air dan moderasi beragama. Ini kita akan melaksanakan 2 kali tatap muka, jadi akan langsung kepada tes formatif setelah ini. Anak-anakku sekalian, inilah yang menjadi acuan kita dalam pembahasan cinta tanah air, yaitu Al-Qasas ayat 85 ini. Jadi Rasulullah merupakan sosok teladan kita yang juga sama mencintai tanah kelahiran atau tanah leluhurnya yaitu Mekah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau membayangkan bagaimana masa-masa indah beliau berada di tanah kelahirannya yaitu Mekah. Jadi hubul waton minal iman, cinta tanah air atau tanah kelahiran itu adalah salah satu bentuk ya bagian daripada keimanan kita. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, ini adalah ayat tentang moderasi beragama. Di sini ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan ilal akhir ayat. Nah, kita akan membahas kata ummatan wasyaton di sini tentang moderasi beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyaton. Di sini adalah ada beberapa makna. Ummatan wasyaton adalah umat pertengahan. Memiliki makna yaitu keseimbangan dan sikap tengah dalam menjalankan ajaran agama. Dan yang kedua, maksudnya adalah umat yang adil dan moderat, ya, tidak ekstrim. Moderat itu pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan. Di sini ada kata umatan. Jadi umat sebagai objek pembicaraan. Agamanya sudah beres, ya. Islam sudah tidak perlu diperbaharui. Sudah moderat kalau agama. Hanya umatnya yang masih banyak yang melanggar. Jadi banyak yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Di sini ada kata ja'ala yang artinya menjadikan. Ini punya arti bahwa ja'ala atau menjadikan harus diusahakan atau harus diupayakan. Berbeda dengan kholako. Kalau kata kholako menciptakan ya, itu sifatnya kun fayakun. Jadi jadilah, bim salabim gitu ya. Tanpa ada proses upaya. Nah, jadi ja'ala sebagai potensi yang harus diupayakan untuk dapat mewujudkannya harus ada ikhtiar-ikhtiar. Jadi di sini wasaton harus diupayakan untuk bisa jadi umat yang pertengahan itu harus ada upaya gitu maksudnya.
Kalian tentunya pernah mendengar kata wasit. Wasit ini diadopsi dari kata wasyaton. Ini punya makna tidak berlebihan. Dan wasit itu kan senantiasa berada di tengah. Jadi harus seimbang, tidak berpihak. Jadi harus ada di dalamnya, di tengah-tengah. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang gitu kalau wasit ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, dalam agama ini identik dengan ada kata yang disebut dengan gulu, gulu ya, gulu. Lawan dari wasot tadi. Eh, jadi kalau wasotiyah dalam Islam berarti menghindari sikap ekstrim di semua aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah ritual, baik itu muamalahnya gitu, dan bahkan dalam eh, perang. Sikap ekstrim dalam ibadah gitu ya, yang dikenal dengan sebutan gulu, ini dilarang dalam agama Islam. Sebab gulu ini adalah ciri bagi orang-orang kafir. Abdullah bin Amr dulu pernah istilahnya berlebihan dalam agama, dan Rasulullah mengingatkan gitu ya, kalau kamu puasa bukalah, ya intinya semua tidak perlu berlebihan gitu, pertengahan saja. Ada 3 sahabat Nabi waktu itu ya, di suatu hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, 3 sahabat Nabi ini mengaku menjalankan agama dengan baik gitu, namun berlebihan dalam beribadah. Rasulullah menegaskan bahwa sikap tengah adalah yang terbaik. Karena beliau sendiri berpuasa, berbuka juga, sholat malam tapi tidur juga, menikah gitu ya, tidak menyendiri. Nah, kalau orang-orang kafir, ini ciri orang kafir, tidak menikah gitu ya, istilahnya dia berlebihan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap dia ibadah, padahal sebenarnya bukan ibadah gitu. Anak-anakku sekalian, jadi Islam wasatiyah ini menurut perspektif hadis ya. Di sini ada 6 hal gitu di dalam Islam wasatiyah ini, Islam pertengahan ini. Jadi umat Islam merupakan umat terbaik dan terpilih gitu. Ini al-khairiyah ini yang pertama, terbaik artinya atau terpilih di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Di situ disebutkan bahwa seyogianya memang umat Islam itu harus membawa nilai-nilai kedamaian dan kelembutan gitu ya, khairiyah. Yang kedua, adalah adil. Nilai keadilan sesuatu hal yang sangat penting. Keadilan mencakup segalanya gitu ya, baik dalam hal yang bersifat ketauhidan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Adil gitu. Yang ketiga, at-tawazun atau keseimbangan. Nah, ini karakter ketiga ini menjadi pengikatnya. Ya, tawazun ini, seimbang ini sebagai pengikatnya. Islam menjadi agama yang sempurna karena Islam mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, yang keempat ini at-tasamuh atau toleran ya dalam bahasa kita. Seseorang yang menjalankan sikap tasamuh akan tawazun, tapi akan seimbang kalau yang orang toleran itu. Lalu sikapnya akan adil gitu. Lalu dari situlah menjadi umat yang terpilih dan terbaik gitu ya. Jadi toleran, bisa mengambil semuanya. Al-Qoriyah ada, al-adalah ada, at-tawazun ada. Itulah orang yang memiliki sifat tasamuh atau toleran. Yang kelima yaitu al-istiqomah atau konsistensi, lurus orang istiqomah itu. Jadi selain 4 karakter dan prinsip wasat di atas, jadi seseorang harus memegang prinsip gitu, berada dalam jalan yang lurus gitu, on the track aja di jalan yang lurus gitu ya. Nomor 6, Rafu al-Haraj, yang ini adalah prinsip yang sesuai dengan sabda Nabi. Dijelaskan bahwa Rasulullah menyampaikan, berikanlah kemudahan, jangan mempersulit. Berikanlah ketenangan, jangan membuat gaduh. Nah, dari sini jelas bahwa Rasulullah adalah sosok pemimpin yang bersikap sederhana, yang tidak pernah mau mempersulit umatnya. Jadi dengan memberikan solusi yang tidak memberatkan. Itulah yang harus kita teladani. Anak-anakku sekalian, penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari ada 5 prinsip hukum Islam yang tentunya pernah kita pelajari di kelas 10 dulu. Jadi 5 dari prinsip hukum Islam tersebut dapat digambarkan
bahwa hak untuk hidup bersama itu menghargai keberadaan orang lain. Jadi menjaga keberlangsungan hidup dan juga menjaga nyawa seseorang itu harus dijunjung tinggi. Insiden kekerasan gitu ya yang mengatasnamakan agama telah bertentangan dengan prinsip kehidupan umat manusia. Jadi insiden-insiden kekerasan yang terjadi gitu ya disebabkan karena pemahaman agama yang parsial, yang terkotak-kotak gitu ya, konflik pendirian tempat ibadah contohnya, dan ketidaksiapan hidup berdampingan menurut ini salah satu faktor penyebab terjadinya intoleran gitu ya, tidak mau menerima bahwa Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Pemahaman yang parsial itulah yang akan membuat pengikutnya bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi mungkin itu saja anak-anakku sekalian dalam bab ke-6 ini tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Untuk cinta tanah air tidak terlalu banyak Ibu sampaikan, insya Allah kalian sudah dapat memahaminya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.